Doa Bapa Kami. Ketika mengajar manusia untuk berdoa, Kristus berkata, "Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat." Matius 6 ayat 9-13, bandingkan dengan Lukas 11 ayat 2-4. Ini adalah terjemahan doa yang biasa digunakan dalam gereja ortodoks. Doa ini dimulai dengan permohonan kepada Allah sebagai Bapa kami. Sebelum pengajaran Kristus ini, tidak ada doa seperti itu. Orang-orang Perjanjian Lama tidak menyebut Allah dengan sebutan Aba atau Bapa. Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Nama Bapa untuk Allah diberikan oleh Kristus, Anak Allah yang ilahi. Manusia berani, dengan keberanian dan tanpa penghakiman, memanggil Allah surgawi dengan nama Bapa, hanya ketika mereka dianggap layak untuk melakukannya oleh Kristus, bandingkan dengan liturgi Yohanes Chrysostomus. Di gereja awal, doa Bapa kami hanya diajarkan kepada anggota gereja yang telah dibaptis. Pernyataan bahwa Bapa di sorga, atau secara harfiah, di langit, berarti bahwa Dia ada di mana-mana dan di atas segala sesuatu. Langit-langit ada di atas segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Dimanapun manusia pergi, di bumi, atau di udara, atau bahkan di luar angkasa, langit-langit ada di sekitarnya dan di atasnya. Mengatakan bahwa Bapa di surga, berarti bahwa Dia tidak terikat atau terbatas pada satu lokasi tertentu, seperti para dewa kafir. Allah surgawi adalah Allah segala Allah. Ulangan 10 ayat 17, 2 Tawarikh 2 ayat 5, Bapa dari kita semua, yang di atas segala sesuatu, dan melalui segala sesuatu, dan di dalam segala sesuatu. Efesus 4 ayat 5, satu-satunya di mana kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Mengatakan bahwa Allah di surga, bukanlah menempatkannya di suatu tempat, itu lebih seperti mengatakan bahwa Dia melampaui segala sesuatu, dan sekaligus hadir pada segala sesuatu. Dikuduskanlah namamu, berarti bahwa nama Allah adalah kudus, dan harus diperlakukan dengan hormat dan pengabdian. Dalam Perjanjian Lama, adat orang Yahudi adalah tidak pernah mengucapkan nama suci Allah, YHWH, Aku adalah Aku, bandingkan dengan Keluaran 3 ayat 13-15. Ini dilakukan untuk menjaga agar nama ilahi tidak dinodai, dan untuk melindungi diri dari pelanggaran perintah jangan mengucapkan nama Tuhan, Allahmu, dengan sia-sia, sebab Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mengucapkan namanya dengan sia-sia itu tidak dihukum. Keluaran 20 ayat 7. Dalam Perjanjian Baru, Allah memberikan Yesus nama yang di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9, dan dalam menguduskan nama Bapa, orang-orang Kristen melakukannya dalam nama anaknya. Datanglah kerajaanmu, dalam doa Bapa kami, adalah pertama-tama doa untuk akhir zaman. Orang-orang Kristen menginginkan dunia berakhir, sehingga kerajaan Allah akan memenuhi seluruh ciptaan dengan kemuliaan dan kehidupan ilahi. Datanglah Tuhan Yesus, Maranatha, adalah doa orang-orang beriman, doa terakhir dalam kitab suci, Wahyu 22 ayat 20, bandingkan dengan 1 Korintus 16 ayat 22. Ini adalah panggilan untuk penampakan terakhir Tuhan. Dalam tradisi rohani gereja, doa datanglah kerajaanmu, juga telah dipahami sebagai permohonan agar Roh Kudus berdiam dalam umat Allah. Dalam tafsirannya tentang doa Bapa kami, Gregorius dari Nisa mengatakan bahwa ada bacaan lain untuk permohonan ini, yang mengatakan, datanglah Roh Kudusmu atas kami dan sucikan kami. Dengan demikian, dia mengatakan, mengikuti kitab suci, bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri manusia adalah kehadiran Kristus dan kerajaan Allah.
Sebab kerajaan Allah bukanlah makan dan minum, tetapi keadilan dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Dialah yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus. Ia telah memampangkan meterainya atas kami, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kami sebagai jaminan. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Di dalam Dia, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang merupakan jaminan bagi kami sampai kami memperoleh seluruh warisan itu, untuk pujian bagi kemuliaan-Nya. Janganlah kamu membuat sedih Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Efesus 1 ayat 13 dan 14, Efesus 4 ayat 30. Meterai Roh Kudus di hati manusia adalah jaminan dan garansi bagi kerajaan Allah yang masih akan datang, dalam segala kuasa dan kemuliaan. Dalam doa datanglah kerajaan-Mu, orang-orang yang percaya kepada Yesus, memohon agar kerajaan Allah, yang tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah yang dapat dilihat, dapat berdiam secara kuat dan tersembunyi di dalam hati orang-orang yang setia, bandingkan dengan Lukas 17 ayat 20 dan 21. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga, adalah inti dari doa Bapa kami, keinginan utama orang-orang Kristen, tujuan keseluruhan doa, bahkan tujuan hidup manusia, adalah untuk melakukan kehendak Allah. Inilah yang Yesus doakan dan lakukan, bandingkan dengan Matius 26 ayat 42. Dan inilah yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Menurut para guru rohani, ada satu tujuan doa, yaitu untuk menjaga perintah-perintah Allah agar tidak berbuat dosa, sehingga menuju kepada deifikasi dan teosis sebagai anak-anak Allah bersama Kristus. Satu-satunya hal yang Allah tuntut dari kita manusia adalah, agar kita tidak berbuat dosa. Namun, hal ini hanyalah menjaga keutuhan citra dan kedudukan yang kita miliki secara alami. Berpakaianlah dengan jubah cemerlang Roh Kudus, kita berdiam di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Melalui kasih karunia, kita menjadi kudus dan anak-anak Allah, dan diterangi oleh cahaya pengetahuannya. Simeon sang teolog baru, abad ke-10, ajaran praktis dan teologis. Menurut para guru rohani, berdoa kehendak-Mu jadilah adalah tindakan yang berani dan berisiko. Hal ini karena ketika seseorang berdoa demikian, dia harus siap, seperti Kristus, untuk mengikuti apapun yang terjadi. Allah akan menjawab doa ini dan menyatakan kehendak-Nya. Orang yang berdoa harus siap untuk taat, apapun konsekuensinya. Ketika ditanya, mengapa banyak orang Kristen merasa frustrasi dan kesal, murung dan kejam, dan kadang-kadang bahkan agak tidak seimbang, seorang guru rohani menjawab bahwa alasannya jelas. Mereka berdoa kehendak-Mu jadilah, dan terus melakukannya setiap hari, sementara pada saat yang sama, mereka menolak kehendak Allah dalam hidup mereka, dan karenanya selalu merasa tidak nyaman. Lalu mereka mulai membenarkan sikap dan tindakan mereka, menjelaskan dan merasionalisasi perilaku mereka, baik di hadapan hati nurani mereka sendiri maupun orang lain. Seseorang dalam keadaan seperti itu tidak akan pernah bisa damai, karena mengapa takut jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, Ibrani 10 ayat 31. Alasan kedua, mengapa doa kehendak-Mu jadilah, dan doa pada umumnya, dikatakan berani dan berisiko, adalah karena setan menyerang dengan ganas orang yang berdoa. Bahkan, salah satu bukti terbesar dari godaan setan, dan kenyataan dan kuasa setan, adalah kesungguhan dalam berdoa. Karena setan tidak menginginkan apapun, selain agar manusia gagal melakukan kehendak Allah, yang merupakan tujuan semua doa. Jika kamu berjuang untuk berdoa, persiapkan dirimu untuk godaan iblis, dan tahanlah dengan sabar serangannya, karena mereka akan menyerangmu seperti binatang buas. Cobalah semaksimal mungkin untuk menjadi rendah hati dan berani. Orang yang bertahan, akan diberikan sukacita besar. Nilus dari Sinai, abad ke-5, teks tentang doa. Doa untuk makanan kami yang secukupnya, biasanya dipahami sebagai tanda kebutuhan jasmani kita secara umum, dan apapun yang kita butuhkan untuk menopang hidup kita di dunia ini. Namun,
Dalam tradisi rohani, permohonan ini, karena secara harfiah mengatakan roti yang sangat penting, atau roti yang super penting bagi kita, sering dipahami dalam arti rohani, sebagai makanan jiwa kita oleh firman Allah, Yesus Kristus yang adalah roti hidup, roti Allah yang telah turun dari surga, dan memberi kehidupan kepada dunia. Yohanes 6 ayat 33-36, roti yang dapat dimakan oleh manusia dan tidak mati, tetapi hidup selamanya. Yohanes 6 ayat 50 dan 51. Dengan demikian, doa untuk makanan sehari-hari menjadi permohonan untuk makanan rohani harian melalui penyatuan yang terus-menerus dengan Kristus, sehingga seseorang dapat hidup selamanya dengan Allah. Doa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, telah sangat ditekankan oleh Tuhan. Sebab, jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapa Surgawi juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa Surgawi juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Inilah inti dari perumpamaan Kristus tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Matius 18 ayat 23-35. Semua orang membutuhkan pengampunan Allah, dan harus berdoa untuk itu. Semua orang berhutang kepada Allah untuk segala sesuatu, dan gagal memberikan ucapan syukur, pujian, dan kebenaran yang seharusnya. Satu-satunya cara agar Allah mengabaikan dan mengampuni dosa-dosa dan hutang-hutang hambanya adalah, jika mereka sendiri mengampuni saudara-saudara mereka, bukan hanya dengan kata-kata dan tindakan formal, tetapi secara tulus dan sejujurnya dari hati mereka, bandingkan dengan Matius 18 ayat 35. Dalam doa yang diajarkan oleh Kristus, hal ini diakui dengan jelas. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tidak boleh dipahami seolah-olah Allah menguji umatnya, atau membawa mereka ke dalam kesempatan kejahatan. Janganlah ada orang yang mengatakan ketika ia dicobai, aku dicobai oleh Allah, karena Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi setiap orang dicobai ketika ia dipikat dan dibujuk oleh keinginannya sendiri. Kemudian keinginan, ketika telah mengandung, melahirkan dosa, dan dosa, ketika sudah matang, membuahkan maut. Yakobus 1 ayat 13-15. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, berarti bahwa kami memohon kepada Allah, agar tidak membiarkan kami berada dalam situasi di mana kami akan dikuasai oleh dosa. Ini adalah doa agar kami dijauhkan dari orang-orang dan tempat-tempat di mana kejahatan berkuasa, dan di mana kami dalam kelemahan kami pasti akan menyerah. Ini adalah doa agar kami dibebaskan dari tipu daya dan kesia-siaan pikiran dan hati kami, dari keinginan daging yang berdiam dalam tubuh kami. Ini adalah doa agar Allah sendiri menjadi tempat perlindungan bagi manusia, bandingkan dengan Mazmur 91. Bebaskanlah kami dari yang jahat, secara harfiah berarti, selamatkan kami dari yang jahat, yaitu iblis. Maknanya jelas. Ada dua jalan bagi manusia, Allah dan kehidupan, atau iblis dan kematian. Pembebasan dari iblis berarti keselamatan dan penebusan dari setiap kepalsuan, kebodohan, tipu daya, kejahatan, dan kedurhakaan yang menuju kehancuran dan kematian. Dengan demikian, seperti yang dijelaskan oleh Anthony dari Soros, doa Bapa kami menunjukkan makna seluruh hidup manusia, bandingkan dengan Anthony Bloom, Living Prayer, dibebaskan dari yang jahat, manusia diselamatkan dari pencobaan, dengan demikian dia mengasihi semua orang dan menerima pengampunan atas dosa-dosanya sendiri. Setelah dosa-dosanya diampuni, dengan kasih sayangnya kepada orang lain, dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk hidup, yaitu makanan sehari-harinya. Dan dengan diberi makan oleh Allah, dia melakukan kehendaknya. Setelah melakukan kehendaknya, kerajaan Allah hadir, namanya dikuduskan, dan dia menjadi Bapa bagi orang yang menunjukkan dirinya benar-benar anak Allah, yang dapat berkata Bapa kami.